Halo, Assalamualaikum, saudara-saudara. Pertemuan Kim Plus di rumah Prabowo tidak mengikut sertakan PDIP. Yang jelas karena PDIP bukan bagian dari Kim Plus gitu. Tentu ini menjadi PR bagi PDIP gitu, karena dia menjadi satu-satunya partai non koalisi pemerintahan. Dengan kata lain, dia satu-satunya partai parlemen yang saat ini menjadi oposisi gitu. PDIP memiliki pengalaman cukup baik ketika menjadi oposisi yang cukup keras di era pemerintahan SBY 10 tahun. Apakah kemudian PDIP akan menjadi oposisi seperti di era SBY dan selama 10 tahun pula? Lalu ketika era SBY PDIP sukses mendapat insentif politik, insentif elektoral, apakah hal serupa akan terjadi lagi pada 10 tahun yang akan datang, baru kemudian siklusnya itu kembali, atau skenario-skenario apa yang mungkin terjadi ke depan? Kita akan mendiskusikannya dengan Bung Halili Hasan, peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bu. Meskipun ini agak-agak cerah, tapi untuk Indonesia yang lebih baik apa sih yang enggak? Kira-kira gitu, Bu. Ya, Bung, ini PDIP praktis menjadi satu-satunya partai yang mendefinisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto, meskipun dalam banyak kesempatan PDIP mengatakan bahwa hubungan PDIP dengan Prabowo baik, tetapi PDIP memang memiliki masalah di dalam hubungan dengan Jokowi dan juga Gibran gitu, dengan Wakil Presiden Gibran. Saya kira akan menjadi seperti apa relasi PDIP sebagai oposisi dengan pemerintahan pimpinan Prabowo Subianto ini, Bung? Kalau melihat pertemuan Mega dan Prabowo yang tidak kunjung terwujud, Bung, tidak kunjung terjadi, Bung, saya kok cenderung melihat bahwa PDIP ini akan tetap pada posisinya sebagai oposisi. Ini posisi sebagai oposisi. Nanti yang akan yang akan membedakan gitu dinamika ke depan itu watak dari oposisi itu, mau oposisi loyal, oposisi yang soft atau hard, atau secara diametral dia terus mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini. Kalau melihat kecenderungan hari ini ya, terutama begitu kencangnya para politisi PDIP itu mengkritisi kebijakan pemerintah, saya cenderung melihat bahwa uh, sampai di ujung pemerintahan ini PDIP akan terus menjadi oposisi bagi pemerintahan ini, dan itu akan memberikan insentif elektoral bagi PDIP di pemilu mendatang. Maka kalau kemudian watak oposisinya soft gitu ya, menjadi lebih loyal kepada pemerintah, itu sebaliknya akan memberikan disinsentif. Jadi insentif atau disinsentif elektoral yang akan diterima oleh PDIP pada pemilu mendatang itu ditentukan salah satunya oleh bagaimana dia menampilkan wataknya sebagai oposan politik hari ini. Begitu, Bung Ali? PDIP tentu memiliki pengalaman cukup panjang, 2 periode pemerintahan, berada di luar pemerintahan di era SBY gitu, dan dia melakukan banyak kontrol politik yang cukup signifikan gitu. Apakah kemudian hal serupa itu akan juga dilakukan di era Prabowo? Anda tadi menyebut bahwa ada indikasi bahwa PDIP akan bersikap keras terhadap Prabowo gitu. Tetapi kalau kita melihat rumor dan juga indikasi-indikasi bahwa PDIP tidak akan seberani itu, oleh karena dia di satu sisi harus menjaga ritme hubungan dengan Prabowo, yang pada saat yang sama punya kepentingan agar bagaimana Prabowo itu betul-betul split dengan Jokowi. Lalu di sisi lain juga ada semacam celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh rezim kekuasaan hari ini untuk kemudian membawa PDIP ke, misalnya elit-elit PDIP, ke ranah hukum oleh karena dugaan-dugaan korupsi yang sudah dilakukan di era-era sebelumnya. Bagaimana kira-kira Anda melihat? Saya kira kalau kemudian soalnya adalah apakah oposisi yang dilakukan oleh PDIP itu akan sekeras terhadap Prabowo, itu akan sekeras oposisi mereka terhadap SBY.
tentu saja saya ingin tegas mengatakan tidak akan sekeras pada masa lalu. Banyak faktor, Bung. Megawati dengan Prabowo hubungannya itu tidak setidak harmonis hubungan Megawati dengan SBY. Kita sudah tahu itu ya. Dan secara personal sesungguhnya tidak ada yang serius dalam relasi personal Megawati dan Prabowo dibandingkan dengan Megawati dan SBY pada masa itu. Sehingga dalam relasi yang sifatnya lebih ke personal itu tidak ada faktor yang akan membuat PDIP itu keras sebenarnya terhadap Prabowo. Tetapi tentu saja ada begitu banyak apa namanya hal yang penting untuk diamankan, untuk dipelihara, untuk dirawat. Apa itu? Ya insentif elektoral. Kalau itu kepentingannya, maka saya kira wajar kemudian kalau politisi PDIP terus melakukan kritik terhadap apa namanya terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari pemangkasan anggaran sampai soal apa pagar laut dan seterusnya. Kalau mereka terus kencang melalui politisi-politisi PDIP yang berada di DPR hari ini, saya kira itu akan terus apa namanya merawat insentif elektoral dari PDIP. Tentu saja apa namanya sikap dari Prabowo itu yang menjadi faktor. Apakah dengan posisi PDIP yang seperti sekarang itu politik akomodasi itu akan terus digencarkan oleh Prabowo. Kan itu yang menjadi persoalan. Apakah Prabowo itu akan terus memaksakan untuk merangkul PDIP ya dengan aneka godaan atau dengan aneka intimidasi termasuk intimidasi hukum. Apakah itu akan terus dilakukan? Nah, itu yang sedang ditunggu publik gitu. Yang menurut saya sehat ya bagi demokrasi kita kalau kekuasaan yang established Prabowo dan Gerindra dan seluruh anggota koalisinya hari ini itu tidak terus memaksakan untuk merangkul PDI Perjuangan. Kalau pertemuan itu akan dilakukan, silakan pertemuan itu dilakukan. Tetapi mekanisme kontrol yang sekarang ditunjukkan oleh politisi PDIP, menurut saya itu lebih sehat bagi demokrasi kita dibandingkan mereka kemudian menjadi bagian yang samina wa atau dalam bentuk yang lain di hadapan Gerindra dan Prabowo. Gitu, Bu. Ada yang menarik dengan survei kepuasan yang sampai 80%, artinya sungguhnya proporsinya adalah 80% untuk PIM dan 20% untuk oposisi gitu. Tentu PDIP harus mengembangkan narasi-narasi atau data-data untuk menunjukkan bahwa Prabowo dan beserta timnya tidak sememuaskan yang orang pikir gitu, sehingga kemudian kue ketidakpuasan itu semakin meningkat dan PDIP tentu akan mendapatkan limpahan dari suara-suara yang tidak puas itu gitu. Nah, strategi komunikasi apa yang bisa dilakukan oleh PDIP untuk menurunkan derajat kepuasan pemerintahan itu? Cara Bung Ali melihat data ini kan menarik, Bung ya, bahwa sebenarnya kritik terbesar dari approval rate yang 80,9% itu pada yang sebaliknya, pada yang meroles 20% itu, yang 19,1 lah ya. Artinya 19,1 yang tidak puas itu sebenarnya ceruknya PDIP. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana membesarkan ceruk ketidakpuasan ini? Ini sesuatu yang menurut saya penting untuk dicermati PDIP. Artinya kemudian kalau kemudian diarahkan pada pertanyaan apa langkah komunikasi strategis apa yang mesti dilakukan oleh PDIP, saya kira ya memang PDIP tidak boleh tidak ya terus konsisten melakukan proses-proses kritik seperti yang terjadi sekarang. Tapi menurut saya pola semacam ini, pola komunikasi misalnya yang ditunjukkan oleh beberapa orang kritis yang terus mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo ini perlu diperbanyak, Bu. Orang-orang seperti Adian, orang-orang seperti Deddy Sitorus gitu ya, itu mesti diperbanyak. Jangan sampai kemudian PDIP itu dianggap bermain
mata gitu ya dengan pemerintahan Prabowo, karena begitu banyak politisi yang ya adem-adem baik gitu ya. Eh, Jangan-jangan saya melihat ini perkara faksionalisasi di internal PDIP yang belum selesai. Maka menurut saya, Bung, soal-soal faksi di dalam PDIP ini harus menjadi salah satu fokus ya untuk kemudian menciptakan kondisi di mana para politisi PDIP yang duduk terutama ya di DPR. Kalau yang tidak duduk di DPR biar aja mereka turun ke lapangan. Tapi yang mereka yang duduk di DPR itu memang harus diinstruksikan oleh Megawati untuk memberikan catatan kritis ya, sekritis mungkin terhadap seluruh apa namanya kebijakan atau program pemerintahan Prabowo. Karena hanya dengan cara itulah ada kans untuk membuat 19,1% mereka yang tidak puas itu menjadi semakin meningkat, ketidakpuasan itu semakin meningkat. Jangan sampai kita kemudian menciptakan situasi yang sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi kita merasa baik-baik saja hanya karena tidak ada orang yang mengatakan itu, gitu ya. Jadi PDIP lah orang yang menurut saya, partai yang menurut saya berada dalam posisi politik yang paling tepat untuk mengatakan bahwa uh, berbagai kebijakan pemerintah itu sebenarnya sedang mendorong kita untuk menjadi tidak baik-baik saja. Dan itu pertama-tama harus dilakukan dengan memastikan bahwa semua politisi PDIP yang duduk di DPR gitu ya untuk kemudian tetap bersuara kritis terhadap seluruh kebijakan, program, dan agenda pemerintah. Jika di era SBY PDIP membutuhkan 10 tahun untuk kembali berkuasa, tentu di era Prabowo PDIP ingin hanya 5 tahun saja, tidak 10 tahun atau bahkan 15 tahun, 20 tahun. Secepat mungkin mereka ingin rebound dan kembali berkuasa, dan peluang itu tentu terbuka di tahun 2029. Salah satu yang terpenting bagi PDIP sekarang adalah menyiapkan siapa sosok calon presiden, karena dengan menyiapkan sosok calon presiden bukan saja menyiapkan calon kepala pemerintahan, tetapi juga membesarkan partai, menikmati kotel efek atau efek ekor jas dari pencalonan itu gitu. Kira-kira kalau kemudian fokusnya kita arahkan kepada siapa yang potensial untuk dicalonkan di pemilu 2029 atau Pilpres 2029, apakah Anda sudah melihat ada sosok itu yang potensial, Bung? Ya sebenarnya kan PDIP itu bisa belajar dari apa namanya kegagalan di masa lalu ya. Dulu kita ingat betul PDIP itu pernah mengusung Puan ya dengan kepak sayap kebinekaan itu, dan itu salah satu cara yang dilakukan secara lebih dini dan terbukti itu gagal kan, Bung. Nah sekarang saya kira uh, begitu banyak sosok-sosok muda di dalam PDIP yang itu bisa memberikan harapan kepada publik ya. Jadi kalau misalnya cara pandang PDIP itu selalu apa namanya patronage gitu ya, atau bagaimana mengusung Terah Soekarno itu saya kira tidak relevan, Bung, dengan apa dengan tren politik hari ini gitu ya. Itu sudah tidak relevan menurut saya. Hal-hal semacam itu mesti dikesampingkan. Saya tidak mau menyebut bukan tidak mau, saya tidak dalam posisi ingin mengendorse satu, dua, tiga orang ya di dalam elit PDIP. Tetapi menurut saya yang mesti segera dikesampingkan oleh PDIP adalah bagaimana dia tidak menjadikan Terah Soekarno itu sebagai satu-satunya sentrum. Dan PDIP itu punya sejarah kegagalan. Misalnya ketika apa namanya berusaha untuk mengorbitkan Puan. Maka hari ini menurut saya upaya untuk melakukan hal serupa itu mestinya sudah tidak menjadi kalkulasi politik PDIP. Misal ya dengan menaikkan Prananda itu bukan sesuatu yang menarik dari sisi tren politik. Tapi uh, bisa saja PDIP sebenarnya terpukul dengan kegagalan periode yang Pilpres yang lalu ya, dengan mengusung figur di luar Terah Soekarno
Ketika dia mengusung Ganjar Mahfud, ya gagal juga gitu. Itu bisa memukul dia secara psikologis. Tetapi kita juga mesti yakinkan bahwa kekalahan itu bukan sepenuhnya kekalahan dalam sebuah kompetisi yang fair gitu ya. Saya kira catatan tentang kecurangan pemilu, intimidasi dan seterusnya itu masih bertebaran hingga detik ini gitu ya. Hingga detik ini. Maka menurut saya pengalaman itu tidak lalu membuat PDIP itu berkecil hati bahwa upaya untuk mendorong figur di luar terah Soekarno itu menurut saya tetap harus diupayakan sebagai ikhtiar politik untuk kembali rebound pada Pilpres 2029. Uh, Kalau pemilunya saya kira ya apa namanya tantangan terbesarnya adalah uh, pemilu kemarin PDIP itu adalah pemenang, Bung. Nah, sekarang kan PR-nya adalah bagaimana melakukan konsolidasi internal ada agar kemenangan PDIP di dalam pemilu itu berkorelasi positif dengan kemenangan mereka di pemilihan presiden. Kira-kira begitu, Bu. Kalau kita bicara soal tokoh dengan tingkat pengenalan publik yang cukup baik di internal PDIP, tentu kita mau tidak mau menyebut Puan ya, cukup terkenal. Kemudian kalau kita bicara soal Prananda, mungkin terlalu jauh karena pengenalan publik begitu kecil. Lalu ada nama-nama lain, misalnya bisa kita identifikasi seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kemudian ada Ganjar sendiri, dan ada Risma. Dan kalau PDIP mau mengendorse tokoh di luar PDIP, misalnya ada Anies Baswedan, tetapi kalau kita bicara Anies tentu agak sulit karena Anies memiliki spektrum ideologi yang mungkin agak jauh dengan PDIP. Kalau kita bicara soal Ahok, tentu dia akan mempertimbangkan soal background primordialitas Ahok yang barangkali tidak terlalu menguntungkan. Kalau kita bicara soal Ganjar, dia cukup populer tapi sudah gagal. Kemudian kalau kita bicara soal Risma juga gagal di Jawa Timur gitu. Artinya memang PDIP agak sulit untuk mencari figur-figur yang pas untuk diorbitkan sejak hari ini, Bung. Sekalipun Anda tadi menyebut tidak ingin menyebut satu dua nama, tetapi kira-kira kalau misalnya harus memilih dari beberapa nama tadi atau nama lain, siapa yang kira-kira paling pas untuk diorbitkan agar kemudian tingkat pengenalan publik, popularitasnya itu meningkat, yang kemudian berkorelasi dengan elektabilitas tuh. Yang sebenarnya sudah punya modal politik besar kan sebenarnya Ganjar, Bung. Karena dia sudah punya modal politik sebenarnya karena dia seorang capres ya, seorang capres. Masalah Ganjar itu satu saja di internal itu ya. Dia tidak bisa menjadi solidarity maker. Jadi solidarity makernya itu harus Megawati menurut saya. Yang kemarin tidak total menjadikan mesin politik PDIP itu bekerja untuk kemenangan Ganjar kan PDIP itu sendiri salah satu faksi di dalam PDIP. Tentu secara eksternal ada kekuatan intimidasi, mobilisasi sumber daya termasuk bansos dan segala macam, kemudian kecurangan, kemudian pengerahan aparatur, semua orang sudah tahu soal itu. Tapi secara internal salah satu yang membuat figur semacam Ganjar itu gagal itu kan sebenarnya tidak maksimalnya kinerja internal yang itu tidak ditunjukkan dari tidak all out-nya salah satu faksi di dalam PDI Perjuangan. Ganjar menurut saya punya modal politik besar ya, terutama dari Pilpres kemarin. Dan kalau kita belajar dari apa namanya Prabowo ya, Prabowo kan gagal 2 kali dan kemudian bisa menjadi presiden di kesempatan berikutnya gitu ya. Dan itu menurut saya pelajaran penting bagi PDIP untuk kemudian melakukan tindakan yang lebih sistematis ya. Masalahnya kemudian hari ini saya melihat begitu Ganjar gagal itu dia seperti pesakitan politik saja gitu ya. Dia dianggap sebagai orang yang paling bersalah dari kegagalan kemarin. Padahal mestinya bukan langkah semacam itu yang bisa dilakukan. Karena figur-figur lain untuk menjadi calon presiden menurut saya memang agak berat ya. Ya Ahok kita bisa sebut, tapi sebagai eksperimen politik ya PDIP menurut saya figur seperti Ahok
itu agak agak tricky gitu ya, karena dia dari sisi primordialitas itu kan double atau bahkan triple minority yang agak sulit ya untuk kemudian mendapatkan insentif elektoral besar. Dia Kristen, dia Chinese gitu ya. Dia mantan napi pula gitu ya, itu double atau triple apa note bagi seorang Ahok, yang itu menurut saya akan sangat tricky ya bagi PDIP untuk kemudian diambil sebagai langkah eksperimen politik untuk mengorbitkan dia gitu ya. Yang lain-lain menurut saya di daripada sekedar uh, apa namanya berfokus pada figur gitu ya. Soal figur itu penting ya untuk kemudian diorbitkan terus menerus, kan nggak bisa. Likability itu tidak dimulai dari popularity, itu nggak mungkin lah. Jadi populer itu salah satu yang penting untuk digarap, tapi sebelum itu semua saya kira yang mesti dilakukan oleh PDIP adalah bagaimana mereka melakukan konsolidasi internal. Konsolidasi internal itu yang paling mendesak hari ini adalah memastikan bahwa semua politisi gitu ya. Saya kok jadi terpengaruh Pak Wapres pengen ngomong para Bung. Semua semua politisi yang duduk di DPR itu harus berada pada tone yang sama, pada sikap politik yang sama untuk tetap kritis terhadap kebijakan, program dan agenda dari pemerintahan Prabowo. Saya kira begitu, Bu. Saudara-saudara, yang pasti PDIP akan menjadi satu-satunya partai oposisi di parlemen. Ini bisa merugikan secara resource, tapi bisa menguntungkan secara image, dan itu tampaknya yang sedang akan dilakukan oleh PDIP. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Ikuti terus channel Politika 19, kritis mencerdaskan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.